Apalagi kalau meninggal suaminya, bisa dikasih aduh. Tapi kalau bapak-bapak meninggal istrinya, minta maaf, saya belum pernah lihat ada laki-laki pinsang meninggal istrinya. Yang paling banyak kulihat adalah laki-laki yang bagaya. Ada temannya, Pak Iwan, ikan mati. Binek. Tapi kalau ibu-ibu, makanya cintanya seorang wanita tidak akan pernah kita akan ragukan. Karena di Makassar ini belum pernah ada kejadian wanita berselingkuh. Tapi itu ada mungkin, tapi tidak banyak. Tapi laki-laki, wow. Yang kami banggakan, kami muliakan Bapak Bupati Kabupaten Berru, dan yang kami cintai bersama dan kami sayangi bersama, sosok wanita yang menghadirkan para wanita yang banyak ini. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berru, Ibu Dr. Didi Hasna Sam. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, Indonesia udah merdeka 78 tahun. Saya masih ingat waktu zaman-zamannya Golkar hebat. Saya diusul di kampung jadi imam kelurahan. Padahal kala itu saya belum menikah. Tahu enggak bagaimana ketatnya Golkar dulu? Begitu saya daftar jadi imam, diterima di kelurahan, disponsori LKMD, setelah itu dibawa ke Bandes, dari Bandes disuruh masuk Sospol, di Sospol Tauki 3 kali difoto, foto depan, baru disuruh foto kanan, baru disuruh lagi foto kiri. Saya tanya orang, foto belakang tidak juga? Tidak. Begitu saya duduk ditanya oleh kakak Sospol kala itu, Saudara Arif Putelewa, iya Pak. Mau jadi imam kelurahan? Iya Pak. Bapak terlibat PKI. Di mana buktinya Pak? Saya bilang sama Kasasop, Bapak tidak baca di biodataku. PKI 65, aku lahir 68. Saya belum lahir Pak. Tidak, kau memang PKI. Wow. Ternyata hebatnya orang tua dulu kalau memeriksa. Dia pancing saya juga pancing. Pak, baca sejarah Pak. Saya lahir 68, PKI 65 dibubarkan. Masa saya ikut berjuang dengan PKI? Aku masih dalam kandungan, belum diproses, baru dilintip-intip. Bu, Ibu, sudah melahirkan belum? Sakit tidak? Ulangi. Jawab dengan besar, sakit tidak? Pak, tolong jangan lagi sakiti hatinya. Cukup bapak-bapak menyakiti ibu-ibu tatkala hendak melahirkan anak-anak kita. Betul? Makanya mohon maaf, karena wanita kita bisa hidup seperti ini. Coba tidak ada perempuan, aku tak mungkin terlahir. Iya. Tapi jangan juga sombong kau perempuan, karena sebab aku lahir, penyebabnya 5 makhluk di dunia ini lahir. Ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa lahir, ada ibunya, tapi tidak ada bapaknya. Ada yang mau coba? Mati jawaban. Tapi karena kehendak Allah, Nabi Adam lahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Hawa lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Dan yang kita pikir Nabi Adam jadi enggak. Jangan sampai kita pikir Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah
hanya dengan kalimat kun fayakun. Tidak, Nabi Adam itu diproses selama 150 tahun, terbagi 3 tahapan. 40 tahun Adam dalam bentuk tanah liat yang kering. Makanya ibu-ibu kadang keringi kulit tanda, apalagi ibu tidak pakai skincare, ibu tidak ikut glowing, ibu cuma pakai minyak kelapa. Oh, lambat bu, scarlet. Orang sekarang udah pakai Citra White lotion bengkoang. Orang pakai sekarang Nivea lotion. Kelapa dulu. Makanya jangan heran kalau ada orang punya kulit kering, karena kita dari tanah yang kering. Laqad khalaqnal insana min salsal. 40 tahun berikutnya Adam diciptakan dalam bentuk tanah yang basah. Makanya kalau berkeringat tidak usah takut, karena kita punya dari tanah yang basah. 40 tahun berikutnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk tanah yang hitam dan bau. Jadi saya ini asli kak, tanahnya Nabi Adam, karena hitam kak. Ustaz, bagaimana yang kulit putih? Tanah sengketa itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua proses manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang hitam, bau. Manusia makhluk paling harum waktu hidupnya, tapi kalau sudah mati disebut bangkai, maka manusialah bangkai yang paling busuk. Tikus mati di atas pelapon, maka pasti dia tak mencarinya lagi, karena bau tikus hanya mampir di sini. Manusia mati dalam keadaan bangkai, 3 titik tempatnya, di sini, di sini, di sini. Ini baru-baru di Makassar, saya takziah di rumahnya. Orang mati di rumahnya, laki-laki dalam keadaan duduk begini. Istrinya lagi ke bonek. Saya ingat bu ya, saya pesan ibu, tolong kalau tidur dengan bapaknya rajin-rajin sentuh. Nah, karena ada juga suaminya meninggal nih, baru istrinya tidak tahu. Jadi kalau tidur bapaknya, sentuh kepalanya. Kalau disentuh dan tidak goyang, nah gitu ya, turun cepat di perutnya. Ibu, perutnya, kalau perutnya disentuh dan tidak goyang, kita jadi mau dah. Subhanallah. Makanya ada orang meninggal dalam keadaan apa? Kalau bapak mau percaya bahwa kami adalah bangkai yang paling busuk, perhatikan mayat pada saat kita sudah meninggal. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau katakan, kalau kalian melayat lihat mayat, maka perhatikan ini. Kapan ada mayat baru dia kelihatan kayak tersenyum, ini ciri husnul khotimah. Yang bahaya kalau ada mayat tiba-tiba matanya terbuka satu, lari tidak, sembunyi tidak. Apalagi kalau sudah tengah malam,
malam tahajud. Setelah tahajud kita mulai pejamkan mata, coba maini kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau kita lagi zikir, bukan kita mau dekat dengan Allah ini. Maka pasti suara-suara aneh kedengaran. Kita lagi pejamkan mata. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Asiknya kita la ilaha illallah, tiba-tiba kedengaran suara-suara aneh. Berhenti sikit atau tidak? Hah? Jangan. Kenapa? Karena itu sudah sumpahnya setan. Tuhan, usir kau dari surgamu, tapi satu permintaanku, izinkan untuk saya ganggu manusia. Makanya kalau kita lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara ada suara dari kanan. Cara mengusirnya ada dua. Jadi kita sementara duduk begini zikir kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran dari samping. Maka usir dia dengan cara dua. Cara pertama, satu, batuk dengan tidak membuka mulut. Maka pasti suara itu hilang. Kita lanjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata hilang di kanan, muncul di kiri. Cara mengusirnya bagaimana? Lanjut aja zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kiri masih kencang. Maka silahkan buka mata, baru cari itu suara. Berani? Berani? Saya juga takut. Tapi harus kita berani. Kalau di kiri teriak. Cara kedua membalasnya gampang. Balas ki. Setannya bilang, aduh sama-sama setan. Maka dia akan meninggalkan kita. Kau baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kau baca Yasin, kau baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illallah. Tidak bisa. Kenapa? Ada rasa takut. Jadi coba kalau malam-malam, siang-siang kita berzikir, Masya Allah. Di tengah kita juga ada tokoh pemuda yang sebentar juga akan melanjutkan estafet ibunya. Beliau dengan kita punya prinsip, bersatu kita, bersatu kita. Masya Allah. Dua mini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bersatu kita, selesai. Cukuplah saya didoakan ya, karena di Makassar ini saya lagi juga berjuang untuk kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kemarin dipaksa maju. Wah, gak mau maju Pak Ustaz. Kenapa? Memang benar juga ini. Di Makassar kemarin banyaknya ibu-ibu datang ke rumah nangis. Pak Ustaz, kenapa Ki? Saya begini juga. Karena di rumahku ada CCTV. Baru televisinya di kamarku, baru istriku di situ. Wow. Perempuan mana yang tidak sakit kalau ada wanita lain datang di hadapan kita lalu menangis? Pastikan istriku perhatikan. Hei, magar ya. Ternyata, kenapa Bu?
Kenapa Ki? Anakku bakat. Kenapa anakmu tidak bisa masuk SMA 1? Terpaksa saya juga menangis. Minta maaf kan juga. Kenapa Ustaz? Baru kecalek. Subhanallah. Tapi kalau ibu-ibu bersatu, ibu-ibu semuanya bersatu, ibu-ibu semuanya bersatu, maka satu tekad kita untuk senantiasa memiliki bulat yang teguh untuk mendukung satu perasaan cinta di antara kita. Amin. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta, karena kita sengsara bila kau punya cinta. Kau cinta sama ketua tim penggerak PKK, buktikan cintamu. Mana cinta kalian? Orang cinta itu kan rela berkorban. Makanya ada istilah berkata, berani jatuh cinta, berani berkorban. Jangan jatuh cinta kalau kau tidak mau berkorban, maka kau adalah wanita pelit, seke. Kalau perempuan seke, pelit. Tapi perempuan di sana nah, kalau di Baru alhamdulillah sama aja di sana. Coba bayangkan kalau kita senantiasa mengisi kemerdekaan ini. Kita adakan tabligh akbar dengan istilah merdeka. Orang tua kita dulu, kakek buyut kita dulu, para pejuang kita dulu, cuma satu kalimatnya, merdeka atau mati. Itu. Kita sekarang mengisi kemerdekaan hanya dengan bentuk zikir, hanya dalam bentuk istighfar. Makanya ibu-ibu itu pandai-pandai semua beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Ada yang hafal di bawahnya? Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha tub alaina. taubatan nasuha. Hafal syair Indonesianya? Hafal syair Indonesianya? Tubuh pun kaku terbungkus kafan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggal ratap dan penyesalan menanti peradilan yang menentukan. Tidak hafalkah? Masa? Teganya. Majelis taklim harus hafal itu. Iya. Nanti saya, kalau ada yang pakai nomor handphoneku, nanti saya kirimin lewat suaraku nah. Mau? Tapi aku tidak akan pernah berkata kepadamu bahwa kau adalah wanita pujaanku. Tapi pasti akan aku berkata bahwa di Baru akan ada wanita yang akan terpilih. Amin. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan kalau kita, ini kan jiwa penting. Apa gunanya doi? Memang wanita itu Pak, apalagi kalau meninggal suaminya, mereka sudah ada dalam kewala-wala. Bisa dikasih aduh. Tapi kalau bapak-bapak meninggal istrinya, minta maaf.
Saya belum pernah lihat ada laki-laki pinsang meninggal istrinya. Yang paling banyak kulihat adalah laki-laki yang bagaya. Ada temannya, Pak Iwan, ikan mati. Binek. Tapi kalau ibu-ibu, makanya cintanya seorang wanita tidak akan pernah kita akan ragukan. Karena di Makassar ini belum pernah ada kejadian wanita berselingkuh. Tapi itu ada mungkin, tapi tidak banyak. Tapi laki-laki, wow. Tapi di Baru, alhamdulillah, tidak aman. Apalagi kalau sila ini semua bapak-bapak pejabat ada di depan istri, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena gurunya adalah aku. Hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan kalau dalam kehidupan seperti ini kita terlahir dengan yang namanya ayah ibu. Ada makhluk lahir tidak ditahu siapa mamanya, siapa bapaknya. Ada yang tahu? Ada? Kemarin Idul Adha, gibasnya Nabi Ismail. Bayangkan, inilah Rasulullah mengingatkan, usduku idza haddastum. Jaga ini lidahmu, sagu lidahmu. Nabi Ibrahim berkorban dengan 100 ekor onta. Nabi Ibrahim sudah berkorban dengan 1000 ekor kambing, 1000 ekor gibas. Masyarakatnya muji. Weh, macam toki warahi kasina magai. Belum seberapa itu. Coba bayangkan, belum seberapa itu korbanku degagar tina becu. Malaikat katakan, Ibrahim, belum seberapa malaikat. Jangankan binatang, kalau ada anakku kupotong. Ya, disentuh ini kalimat oleh malaikat. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Bayangkan di usia 73 tahun Siti Hajar melahirkan. Di mana logikanya? Kalau ada wanita umur 73 tahun di baru hamil, pasti dicari siapa pelakunya ini. Tidak mungkin. Masya Allah. Begitu lahir ini anak, manja-manjanya apa-apanya, turun perintah. Ibrahim diperlihatkan dalam mimpi. Cuma Ibrahim berkata, mimpi ya ini. Tapi 3 malam berturut-turut, kuatannya mimpi ini. Ini kenyataan. Maka ia panggillah anaknya dengan satu bentuk kalimat. Ya bunayya inni arafil manam. Wahai anakku, sini saya ku kasih nak. Kenapa mimpi tadi malam? Kenapa? Kulihat kau nak. Kulihat apa? Ku potong. Itulah anak dulu nak. Jadi beda itu anak yang lahir dengan normal, yang keluar dari sini. Beda itu. Anak lahir normal, penurut. Anak lahir di sini kurang ajar. Coba mesti lihat. Bayangkan tidak pergi sekolah, 3 hari tidak masuk sekolah, gurunya cari ke rumahnya. Begitu dia lihat gurunya datang, sembunyi nih anak. Dia panggil ke neneknya, nenek sembunyi kok nenek, ada guruku. Neneknya, kenapa saya sembunyi nak kau sekolah? Iya, tidak masuk ke sekolah 3 hari. Kumumkan di sekolah belum meninggal nenekku. Kurang ajar tidak? Anak sekarang kan dengan anak dulu beda. Kita dulu waktu SD, makanya saya sampai sekarang 2 orang ku cari, Budi sama Rohani. Di mana itu? Masih ingat waktu SD? Ini bapak, ini kakak, ini rumah. Di mana Budi? Ini yang ku cari sampai sekarang belum pak ketemu. Yang kedua Rohani. Masih ingat Rohani? Anak-anak baru
masuk sekolah, pakai baju merah, rambutnya ekor kuda. Siapa? Siti. Di mana Rohani? Berapa umurnya sekarang? Kan ini yang top dulu waktu kita sekolah kan. Dan seluruh Indonesia disuruh hafal. Tidak saja di Makassar, tidak di Baru, tidak di Sopeng, tidak di Pare, seluruh Indonesia. Ini jadi kalau kupikir itu tua Mika pengibudi nih. Cuma pendidikan sekarang kan berubah. Kita kan dulu seragam. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, Nabi Ismail dipanggil ayahnya. Kuliah pun aku potong. Apa jawabannya? Ya abati fa'al. Pak, kalau memang itu perintah dari Allah, silahkan. Saya kembalikan memori di kemarin. Berjalanlah dua sosok manusia ini ke atas bukit. Jin setan turun, datang ke Siti Hajar. Hei, bodohnya ini perempuan ya. Kenapa? Itu suamimu. Magang. Itu anakmu dia bunuh. Tidak tahu. Nanas kesayangannya tidak. Maka dia ngambil batu, lantas melontar dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau dengar suara setan di rumah, lempar juga. Kalau suami tak kayak setan, lempar juga. Bismillah, Allahu Akbar. Berniat bagi ya Allah, kau lontar ini suamiku, karena suamiku memang setan. Tak. Apalagi kalau tidur ki bapaknya, bu, ludahi 3 kali. Ludah obat paling mujarab. Jadi kalau tidur di bapaknya, ludahi. Tapi cara ludahnya jangan ludahi perlahan aja gitu. Tapi disertai do Allahumma ja'alni nurun fi qalbi ya Allah. Siapa namanya suami minta? An Khairuddin. Siapa namanya mertua tak? Abdul Rajab. Khairuddin bin Abdul Rajab. Bapak-bapak ada penangkalnya. Mau penangkalnya? Tapi saya tidak akan berikan penangkalnya. Kenapa? Saya kedengaran dengan perempuan. Karena saya termasuk laki-laki yang tidak pernah mau melihat perempuan itu menangis karena ulah seorang laki-laki. Jangan pernah kau campakkan seorang wanita, karena tanpa wanita bagaimana arti kehidupan ini? Tidak mungkin Pak Bupati jatuh cinta sama saya. Masya Allah, harus ada wanita. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, saya kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam itu protes, Tuhan kau tidak adil. Allah katakan mager ya adanya, mager kau dong, mager. Engkau tidak adil Tuhan. Kenapa? Kenapa? Satu salahku nah. Memang saya cuma mendekati buah khuldi lalu kau makan. Iya. Lalu kau hukum saya. Siapa suruh? Kau lempar saya ke India. Memang. Istriku kau taruh di Jeddah. Iya. 100 tahun baru saya ketemu istriku. Nabi Adam itu beristighfar di India, Allah tolak. Adam berjalan masuk ke Jeddah. Tiba di Jeddah, Adam lagi mulai Astagfirullahaladzim. Allah tidak terima. Adam masih melangkah jalan kakinya sampai masuk ke Jabal Rahmah. Di atas gunung Jabal Rahmah inilah mereka bertemu dengan Siti Hawa. Adam dan Hawa beristighfar, Astagfirullah. Adam belum terima, Allah belum terima. Nah sekarang dia mulai duduk berdua suami istri dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Coba kita sama-sama. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah baru terima. Makanya Nabi Adam protes, kenapa umatnya Muhammad 1000 dosanya, satu kali beristighfar engkau terima ya Tuhan. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu tasbih, tahmid, tahlilmu, bahkan istighfarmu, karena sesungguhnya kalian akan bersama dengan Allah tatkala kalian senantiasa beristighfar. Makanya istighfar itu enak sekali kalau di rumah itu la ilaha illallah astaghfirullahaladzim. Sama-sama, la ilaha illallah astaghfirullah. Nikmatnya itu perasaan jiwa tentram, bukan karena uang. Dulu banyak uangnya tapi perasaannya tidak tentram. Sekarang tidak ada uangnya, lebih hancur ke perasaannya. Masya Allah. Makanya kita senantiasalah ke depan ini, setidak-tidaknya tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa tahun depan dunia politik kita di Indonesia memang kita disuruh untuk mencari siapa di antara kalian yang akan memimpin kita semua. Dan saya yakin bahwa di Kabupaten Barru ini, lebih khusus para kaum wanita, insya Allah tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati, kalau ada umur yang panjang, ada kesempatan bulan depan kita bermaulid door ke door tingkat kecamatan. Biarkan aku mukim di Barru tidak sampai 10-15 hari, saya siap aja tinggal di sini. Yang penting apa yang kan banyak ya temanku di Barru. Nanti kita susunkan program apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat. Ibu-ibu tinggal ikut. Nanti saya latih juga ibu-ibu cara beristighfar. Latih kok dengan lagu-lagu salawat. Masya Allah. Tadi Ibu Bupati kan enaknya kedengaran. Pak Bupati tidak mau tahu kalah. Oh sorry, wanita itu suaranya mezzo-sopran, tinggi, runcing, lembut. Laki itu alto bass, pendek, ngebat. Kalau perempuan tidak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang suaraku bagus dong. Saya pernah juara 1 nyanyi 9 peserta aku kalah 8. Semua orang bisu. Halah. Nah makanya Bapak Ibu hadirin yang sama dimudahkan oleh Allah, hampir maghrib. Biarkan matahari ini kembali terbenam. Biarkan Pak Bupati akan masa bupatinya berakhir, tapi insya Allah besok matahari akan kembali terbit dengan cahaya yang terang. Hari ini Pak Bupati masih dengan kita, berputar kembali matahari bersinar. Biarkan Ibu Dr. Gigi Haj Nazam untuk senantiasa menjadi pemimpin kita di Kabupaten Barru ini. Amin. Biarkan putranya mencari anggaran di Jakarta. Biarkan teguh seteguh jiwa untuk menjadikan Barru semakin keteguhan hati, karena tanpa teguh jiwa, tanpa teguh hati, Barru tidak akan pernah berdiri begitu teguh. Makanya teguh, insya Allah. Teguh itu kan anak masih udah kelihatan. Jadi insya Allah nanti kalau jadi orang, Ibu suka laki apa perempuan? Bu,
Suka laki apa perempuan? Suka laki. Itu suami. Yang saya mau ini suka laki apa perempuan? Mantap. Perempuan harus memilih sesama perempuan, karena perempuan ikut menggoreng, kalau laki-laki ikut menggoreng baru dia setengah matang di dalam. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Saya Haji Arifin Lewat, kalau ada salah khilaf minta maaf, kalau ada dosa dan kesalahan saya juga minta maaf. Saya tidak sanggup menatap ibu satu demi satu karena wajahmu yang begitu anggun dan menawan. Ku takut wajahmu yang menatap wajahku. Ku pulang kembali ke kota Makassar, tak mampu aku pejamkan mataku, oleh karena bayangan wajahmu ada di pelupuk mataku. Namun saya cuma titip hasnazam untuk berada di pelupuk matamu. Semakin hari kau makin cantik, ia senantiasa kau tatap. Insya Allah yang akhirnya kecantikannya akan senantiasa bersinar untuk menyinari Kabupaten Baru.